Halo semua, kenalkan nama saya Maria Irma Hubi. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 5 di Sekolah Tutor Don Bosco Tomohon. Pada saat ini, saya presentasikan tentang materi sosial, di mana materi ini merupakan kuliah sosiologi. Pada saya melihat bagian yang pertama yaitu bagian klasifisasi atau stratification berasal dari kata strata, sedangkan kata sosial menunjuk pada pengertian masyarakat umum. Terdapat beberapa pandangan dari para ahli, yaitu menurut Peter, ia berpendapat bahwa kelas itu konsep kelas yang seorang di dalam masyarakat berdasarkan kriteria ini. Maka orang ditentukan oleh kedudukan atau posisinya di dalam perekonomian. Jika perekonomiannya bagus atau berkecukupan, maka otomatis ia tergolong di dalam kelas atas atau high class. Begitupun sebaliknya, jika perekonomiannya lemah atau kurang, jadi diberikan di dalam kelas menengah, middle class, ataupun digolongkan di dalam kelas atau lower class. Yang kedua, menurut Jahat bahwa kelas sosial, social and group constituted by a columns economic, occupational and educational adalah konsep kelas melibatkan antara ikatan-ikatan yaitu ikatan pekerjaan dan juga pendidikan. Menurutnya ketiga tersebut memiliki hubungan kaitan erat satu sama lain dan hanya berpatokan kepada ekonomi sebagai satu-satunya dasar pedoman untuk pengklasifikasian adanya kelas sosial. Menurut tiga dimensi tersebut, yakni ekonomi, pekerjaan, dan juga pendidikan, memiliki keterkaitan, memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Contohnya, jika seseorang itu memiliki banyak uang atau seorang itu kaya raya, otomatis ia cenderung memiliki pendidikan yang tinggi, yang bagus. Sehingga dengan demikian, merupakan prasyarat baginya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selanjutnya, menurut Pirim Asoki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kelas sosial yaitu pembedaan masyarakat dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Ia menggolongkan atau mengklasifikasikan kelas sosial yaitu terbagi atas tiga kelas tinggi atau upper class, kelas sedang atau middle class, dan kelas rendah atau kelas bawah yang disebut dengan lower class. Yang pertama, kelas tinggi atau upper class umumnya diduduki oleh kaum kaya raya atau kaum komerat, kaum bangsawan, kaum pengusaha dan sukses, dan juga kaum elit. Sedangkan kelas yang kedua atau middle class umumnya diduduki oleh golongan masyarakat pedagang, pengusaha kecil maupun kaum profesional. Yang ketiga, kelas rendah atau kelas bawah yang disebut dengan lower class diduduki oleh kaum buruh, pekerja pabrik, pelayan, petugas-petugas kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, ia berpendapat kelas sosial memiliki kesamaan dengan lapisan atau strata sosial, yaitu antar individu, antar kelompok, dengan berdasarkan gelar kehormatan. Maksud di sini yaitu kehormatan yang bukan berdasarkan pada kekayaan ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi berdasarkan ukuran yang diberikan kepada seseorang atas dasar perilaku ataupun atar budi pekerti luhur yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dengan demikian dan dihormati oleh orang. Berdasarkan pandangan dapat disimpulkan bahwa kelas sosial atau social stratification merupakan pembedaan, penggolongan ataupun pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat atau lapisannya dengan merujuk pada perbedaan hierarkis atau stratifikasi antar individu maupun antar kelompok dalam suatu masyarakat. Pada stratifikasi sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat atau dalam suatu kebudayaan, perbedaan dengan kelompok masyarakat yang lain. Selanjutnya bagiannya yaitu dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Dasar dari pembentukan stratifikasi sosial ini terbagi atas, yaitu yang pertama berdasarkan, yang kedua berdasarkan, yang ketiga berdasarkan kehormatan, dan yang keempat berdasarkan ilmu pengetahuan atau jenjang pendidikan. Pertama kita lihat itu kekayaan. Di sini bahwa kekayaan menjadi ukuran atau dalam menentukan seseorang di mana ia berada, apakah ia masuk dalam kelas atas ataupun kelas bawah, berdasarkan kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, berdasarkan kekayaan yang dimilikinya akan otomatis membedakan keadaannya secara hierarki dalam masyarakat. Artinya dengan seorang memiliki banyak harta ataupun memiliki banyak uang, maka otomatis ia menempati tingkat strata ataupun lapisan masyarakat di bagian teratas. Selanjutnya yaitu dimana dengan memiliki kekuasaan atau posisi maupun kedudukan dikarenakan karena jika seseorang memiliki kekuasaan, maka dengan demikian posisi tersebut akan membedakannya dengan anggota masyarakat lain yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki wewenang. Yang ketiga yaitu kehormatan.
Kehormatan di sini artinya pun kekuasaan, tetapi kehormatan yang berdasarkan atas prestasi-prestasi yang diperoleh atau yang baik, atau kehormatan berdasarkan tingkah laku, cara bertindak pun cara bersikap seseorang. Dengan demikian, kehormatan yang didasarkan kepada orang tersebut yaitu atas tingkah lakunya atau berdasarkan keluhuran yang dimiliki oleh dirinya. Yang keempat, ilmu pengetahuan atau jenjang. Maksudnya di sini itu dimiliki oleh seseorang yang hanya pendidikan sekolah menengah atas berbeda dengan jenjang pendidikan yang dimiliki orang yang berhasil menduduki pendidikan kelas atas seperti menyelesaikan gelar pendidikan sarjana S1, S2 atau S3. Tentunya gelar pendidikan dimiliki oleh seseorang menentukan juga kelas sosial dari seseorang. Semakin tinggi status kasih, makin sedikit orangnya dan semakin rendah sertifikasinya, semakin banyak orang yang menempatinya. Hal ini dapat dilihat dalam piramida seperti ditampilkan pada slide. Di bagian atas dikatakan bahwa semakin tinggi status atau stratifikasi maka semakin sedikit orangnya. Yaitu jika seseorang memiliki kekayaan atau memiliki kekuasaan. Umumnya kedudukan ini hanya dimiliki oleh yang kecil orang, sehingga atas kita melihat bahwa tempatnya juga semakin kecil, artinya kedudukan dimiliki oleh bagian atas stratifikasi ini umumnya hanya dimiliki oleh sebagian kecil. Dan semakin lama kita melihat pada kelas bagian bawah masyarakat, semakin terdapat banyak orang, di mana semakin banyak orang ini menempati kedudukan atau posisi orang-orang yang tidak memiliki kekayaan yang besar, tidak memiliki kekuasaan atau memiliki kehormatan. Di mana orang-orang yang tidak memiliki status demikian umumnya meliputi sebagian besar. Yang ketiga, sifat stratifikasi sosial. Sifat stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial campuran. Itu stratifikasi sosial terbuka, artinya sistem stratifikasi sosial yang memungkinkan terjadinya perpindahan status, yaitu perpindahan status, misalnya dari status kaum buruh atau kaum pekerja kelas bawah, ia bisa bekerja kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup. Hal ini bisa memungkinkan terjadinya perpindahan status ke dalam status kelas yang mana merupakan perpindahan status lebih daripada status yang diperoleh sebelumnya. Stratifikasi sosial tertutup artinya stratifikasi sosial yang memungkinkan terjadinya putus di dalam masyarakat. Ini meliputi seperti hal kasta di bagian kebudayaan masyarakat tertentu tergolong dalam stratifikasi sosial tertutup karena dapat terjadinya perpindahan status dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, yaitu stratifikasi sosial di dalam masyarakat yang di dalamnya terjadi perpaduan atau percampuran antara masyarakat yang dari stratifikasi sosial terbuka dan juga terdapat campuran atau dari masyarakat yang berasal dari stratifikasi sosial tertutup. Jadi stratifikasi sosial campuran ini merupakan kombinasi dari kedua stratifikasi sosial tersebut, yakni stratifikasi sosial terbuka dan juga masyarakat dari stratifikasi sosial tertutup. Yang keempat, kelas sosial dan hidup atau life change. Artinya ini kelas seseorang juga kemungkinan atau peluang yang tersedia di hidup. Kita lihat yang pertama yaitu oleh kelas atas, yaitu kelas yang kecil, kelas umumnya hanya diduduki oleh sebagian kecil orang, sebagian masyarakat, dan mereka pada umumnya memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Karena dengan adanya kekayaan yang mereka peroleh ataupun kekuasaan yang mereka miliki, otomatis mereka akan mendapatkan pendidikan yang bagus, pendidikan yang tinggi pula, dan juga misalnya dalam hal kesehatan, otomatis mereka akan memiliki pelayanan yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kekayaan yang cukup. Sehingga dengan demikian, gaya hidup dari kelas atas ini memungkinkan mereka juga untuk mendapatkan pengobatan-pengobatan yang terbaik, fasilitas kesehatan yang terbaik, sehingga juga akan menunjang kesehatan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang ada di kelas bawah atau kelas rendah yang tidak memiliki uang yang cukup untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang terbaik. Kemudian yang kelima, kelas sosial dan gaya hidup atau lifestyle. Kelas sosial seseorang dapat menentukan cara bergaulnya, cara mengkonsumsi barang-barang kebutuhannya, cara memilih tempat tinggal, dan lain-lain. Karena hal ini berkaitan atau berhubungan dengan gaya hidup,
dan kelas sosial dari seseorang, yang tentunya berbeda dengan gaya hidup atau kelas sosial dari orang lain, apalagi jika orang lain itu berada dalam lapisan kelas menengah ataupun lapisan kelas bawah. Yang pertama kita lihat pada slide, yaitu ini merupakan kelompok orang tergabung atau tergolong dalam kelas atas yang kecil dan makmur. Artinya, orang-orang yang memiliki kekayaan, kehormatan, dan juga kekuasaan umumnya hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Dan juga mereka memiliki gaya hidup yang makmur. Yang kedua yaitu kelas menengah yang agak besar, terdiri dari para profesionalnya. Kelas menengah ini yang terdiri dari para profesional umumnya terdiri dari skilled labor atau pekerja kerah putih. Mereka umumnya terdiri dari para pekerja profesional yang memiliki skill atau kecakapan-kecakapan di bidang tertentu. Yang ketiga yaitu kelas besar yang terdiri dari pekerja kasar yang kurang berpendidikan atau yang bisa disebut dengan kera biru. Artinya di sini kelas besar ini, mengapa disebut kelas besar? Karena kelas besar ini ditempati atau diduduki oleh sebagian besar orang. Yang sayangnya kedudukan mereka itu banyak terdiri dari para kaum buruh, pekerja kasar, petugas-petugas kebersihan, dan lain-lain. Dimana kita melihat perbandingan bahwa semakin yang bawah seperti pada piramid yang telah kita lihat bersama tadi, kelas besar ini umumnya ada di bagian bawah dari susunan piramid atau stratifikasi di dalam masyarakat. Karena semakin ke bawah kita melihat jumlah di masyarakat itu semakin menempati kelas bagian bawah. Kelas sedang juga umumnya memang ditempati oleh para kaum profesional, dan semakin ke atas kita melihat tadi bahwa semakin kecil atau semakin sedikit yang tergolong dalam kelas yang makmur, karena mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, dan juga kehormatan yang sayangnya memang hanya digeluti oleh sebagian kecil orang. Nah, kesimpulannya yaitu setiap masyarakat biasa mempunyai penghargaan tertentu pada individu yang didasarkan pada apa yang dimilikinya. Hal inilah yang kelas sosial atau stratifikasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, penggolongan ini tidak hanya didasarkan pada tingkat kekayaan semata, tetapi juga meliputi tingkat kekuasaan, kehormatan, dan jenjang pendidikan yang dimiliki seorang di dalam sistem masyarakat. Baiklah, ini semua penjelasan saya tentang semoga materi ini dapat guna bagi kita semua. Terima kasih.